KRI Rem dan KRI SAN untuk membantu evakuasi KL Kadet. Saat ini juga KRI SAN dan KRI Dr. Wahidin Sudirosodo sedang melaksanakan relokasi di tempat kejadian kebakaran. Jangan berusaha untuk menjadi sempurna, berusahalah untuk menjadi berguna. Karena pada dasarnya manusia itu harus memberi manfaat kepada sesama. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir dalam Navy News edisi Kamis 17 November 2022. Berikut ini kami hadirkan sejumlah berita seputar TNI Angkatan Laut untuk Anda. Satgas PAM Lanudal Juanda berhasil gagalkan pengiriman obat-obatan terlarang di Bandara Internasional Juanda. Saat melakukan pengamanan konferensi G20 di Bandara Juanda, Satuan Tugas Pengamanan Lanudal Juanda berhasil menggagalkan upaya penyelundupan obat-obatan terlarang jenis trihexyphenidyl atau double L sebanyak 153.000 butir melalui kargo Terminal 1 Bandara Juanda yang dipalsukan sebagai barang spare part kendaraan. Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Dwika Cahya Setiawan didampingi Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut Plaut Heru Prasetyo dalam konferensi pers menyampaikan bahwa penggagalan upaya pengiriman obat terlarang ini berawal dari laporan pihak Regulated Agent Angkasa Pura Logistics atas pemeriksaan X-ray terhadap satu koli barang mencurigakan sebanyak 34 kg yang akan dikirim ke Samarinda. Dalam hal ini kita telah berhasil menggagalkan pengiriman obat-obat terlarang yang masih kategori berbahaya daftar G, yaitu di mana secara kronologis memang barang ini melalui kargo Bandara Juanda Terminal 1. TNI Angkatan Laut terjun dalam upaya penyelamatan ratusan penumpang kapal yang terbakar di Selat Bali. Kapal motor Mutiara Timur 1 mengalami musibah kebakaran dalam pelayarannya dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimas Lembar, Nusa Tenggara Barat. Kapal Angkatan Laut Kadet 06 dan Kadet 07 yang berada tidak jauh dari lokasi memberikan respon cepat dengan mengirimkan perahu karet dibantu nelayan setempat melaksanakan evakuasi terhadap ratusan korban kapal nahas tersebut. Melalui dan Satgas Lapam VVIP Presidensi G20, Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI TSNB Huta Barat, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan untuk menggerakkan unsur KRI yang sedang melaksanakan tugas pengamanan KTT G20 di perairan Bali. KRI RM Marta Dinata 331, KRI Sultan Hasanuddin 366 dikerahkan membantu proses evakuasi. 254 penumpang KM Mutiara Timur 1 berhasil diselamatkan menuju pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi. Selanjutnya diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing usai menjalani pemeriksaan kesehatan. KRI Rem dan KRI SAN untuk membantu evakuasi KL Kadet. Saat ini juga KRI SAN dan KRI Dr. Wahidin Sudirosodo sedang melaksanakan relokasi di tempat kejadian kebakaran. Pangkalan TNI Angkatan Laut Bintan dan Basarnas Tanjung Pinang melaksanakan evakuasi korban kapal tenggelam. Hari ketiga, tim SAR Lanal Bintan yang tergabung dalam Basarnas kembali melanjutkan pencarian terhadap korban kapal kayu longboat yang mengalami kecelakaan kapal terbalik di perairan Kabil Batam yang melibatkan unsur Satrolan Tamal 4, Patkamla Silumba, serta potensi SAR lainnya dengan menyisiri wilayah tersebut. Di tengah cuaca dan arus yang cukup kuat, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 orang korban kapal tenggelam di lokasi yang berbeda, yakni di perairan Pulau Mengkubung dan perairan belakang Pulau Kasam dengan kondisi 1 orang selamat dan 3 orang meninggal dunia. Selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri guna pemeriksaan kesehatan bagi korban selamat dan kepentingan identifikasi lebih lanjut terhadap 3 jasad korban. Gubernur Akademi Angkatan Laut pererat silaturahmi dengan generasi penerus bangsa. Kenalkan Angkatan Laut sejak dini. Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Denny Hendrata
menggelar kegiatan silaturahmi di Gedung R. Subiakto, Mako AAL Bumi Moro, Surabaya. Dalam kesempatan itu diperdengarkan lantunan hafalan ayat-ayat Al-Quran oleh siswa-siswi taman kanak-kanak tersebut dan dilanjutkan dengan menikmati makan siang bersama. Melengkapi kegembiraan siswa-siswi tersebut, Gubernur Akademi Angkatan Laut memberikan tali asih berupa mushaf Al-Quran dan berharap siswa-siswi akan lebih giat lagi dalam belajar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Sekolah Yani Suhartrin dan Ketua Yayasan Pendidikan Kemayoran Baru dan sejumlah pejabat utama Akademi Angkatan Laut. Komandan Korps Marinir tinjau latihan bersama Kris Marine Exercise tahun 2022 di Lampung. Komandan Korps Marinir Maijen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto meninjau langsung pelaksanaan latihan bersama Kris Marine Exercise tahun 2022. Kegiatan yang berlangsung sejak 10 sampai dengan 24 November ini merupakan agenda tahunan latihan bersama antara Korps Marinir TNI Angkatan Laut dan USMC yang digelar di Batalion Infanteri 7 Marinir Ketapang, Brigif 4 Marinir Lampung. Komandan Korps Marinir berkesempatan meninjau pelaksanaan materi latihan, antara lain Fire Support Center Close Air Support, latihan fisik, drill raid, menembak ofensif laras panjang, patroli pengintaian, dan materi lainnya. Marinir! Univision informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia maju. Jaya Sweva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.